Saya sedang berada di kawasan yang saat ini sedang viral. Mereka sebutnya SCBD. Ya, saya sedang bersama Roy ya. Lagi viral banget. Tiap hari muncul terus di sosmed. SCBD ya ini. SCBD itu apa sih? Sudirman, Citayam, Bogor, Depok. Ya. Tapi buat saya SCBD adalah sadarlah, cobaan bisa datang. Oke, sampai. Thank you ya. Shalom, saya sedang berada di kawasan Duku Atas, Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, tempat ini sedang viral banget karena banyak anak-anak muda nongkrong. Mereka berasal dari berbagai wilayah. Mereka nyebutnya SCBD, Sudirman, Citayam, Bojong, Depok. Di tempat ini mereka memperagakan kebolehannya dalam berbusana ya. Mereka melengok di zebra cross itu. Ya, bicara tentang pakaian, saya teringat satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Di sana dibicarakan tentang perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelakan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sadar atau tidak, sekarang kita sedang berada di dalam zona peperangan rohani. Oleh karena itu kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelangi. Oleh sebab itu kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani kita. Paulus memakai ilustrasi seorang tentara Romawi yang sedang berperang di medan peperangan, harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, senjatanya adalah berikat pinggangkan kebenaran. Merah pinggang adalah gambaran dari kekuatan, kuasa, semangat, dan kedewasaan. Ini termasuk organ reproduksi, sistem pencernaan, dan bagian dari usus. Sabuk atau ikat pinggang dikenakan pada pinggang untuk menopang prajurit dalam peperangan, yang merupakan lambang kekuatan seorang prajurit dan lambang kemampuan yang superior. Ikat pinggang ini menjaga senjata tetap pada tempatnya dan menopang pedang, uang, dan benda-benda yang berharga juga dibawa di sana. Seseorang yang pikirannya dipersiapkan oleh kebenaran akan menjadi kuat dan penuh semangat dengan kedewasaan rohani, dan akan memproduksi firman Tuhan bagi kemuliaannya. Seorang yang mendua hati, tidak stabil dalam jalan-jalannya. Kebenaran adalah pengajaran firman Tuhan yang ada dalam Yesus Kristus, dinyatakan kepada kita oleh Roh Kudus. Kita berikat pinggang kebenaran saat kita menerima dan memegang apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan berjalan dalam harmoni dengannya. Kedua adalah berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah menutupi organ-organ vital dari seorang prajurit, jantung, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Dikenakan setelah ikat pinggang untuk menambahkan perlindungan dari ikat pinggang dan melindungi organ-organ vital. Maka baju zirah melambangkan keyakinan prajurit untuk menghadapi musuh tanpa takut. Keadilan atau kebenaran berdiri benar atau bermoral benar di hadapan Tuhan.
diimpartasikan oleh Kristus kepada orang-orang percaya. Laju zirah keadilan menjaga jiwa dan pikiran orang-orang Kristen, organ-organ vital, dan manusia rohani. Maka orang-orang Kristen akan dipenuhi kebenaran karena tahu bahwa ia dilindungi dengan keadilan kebenaran, righteousness, Kristus, dan dapat menghadapi musuh tanpa takut. Ketiga adalah berkasutkan kerelaan untuk memberitakan. Mempersiapkan Injil damai sejahtera artinya siap untuk mengenakan kesiapan yang sangat vital. Pada saat seorang prajurit harus menghindari serangan, berdiri atau berlari dalam peperangan dengan musuh, kasutnya menjadi sol mental yang membuatnya tidak mudah goyah atau jatuh. Telapak kaki melambangkan berjalannya engkau dengan Tuhan, berjalannya engkau dalam kesaksian dan ucapanmu, sikapmu, dan tingkah lakumu. Mengenakan kasut berarti membungkukkan atau mengikat, misalnya siap menerima perintah untuk berbaris. Kasut dilepaskan saat masuk ke dalam rumah dan dikenakan kembali saat keluar rumah. Injil adalah kabar baik bahwa Yesus Kristus telah disalibkan bagi dosa-dosa kita, telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan kebebasan dari konflik. Damai sejahtera yang datang dari Tuhan saat konflik dengan musuh timbul. Itu berarti suatu perjalanan yang difondasikan dan dalam rekonsiliasi. Keempat adalah perisai iman. Perisai adalah senjata pertahanan, biasanya dibawa di tangan kiri dan digunakan untuk melindungi seluruh tubuh seorang prajurit. Perisai menggambarkan perlindungan dan keamanan. Perisai iman kita bekerja sama dengan perlengkapan senjata yang lain untuk menghancurkan panah api keraguan, ketakutan, dan ketidakpercayaan, serta untuk membutakan musuh. Yang kelima adalah ketopang keselamatan. Ketopang adalah senjata yang digunakan oleh seorang prajurit untuk melindungi kepalanya. Pikiranmu adalah medan peperangan antara daging dan roh. Seorang prajurit yang disiplin tidak akan menyerah kepada daging, tetapi akan menjadi kekuatan dari roh. Yang keenam adalah pedang roh. Pedang adalah untuk bertahan dan menyerang. Pedang menahan prajurit dari serangan musuh dan digunakan untuk melukai atau membunuh musuh. Pedang dibawa di tangan kanan dan merupakan lambang dari kuasa dan otoritas. Pedang roh adalah firman Tuhan yang dipertajam dan dihidupkan oleh Roh Kudus. 7 adalah kuasa doa. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita harus berdoa dengan serius dalam segala situasi. Doa yang kita naikkan ke tahta Allah memiliki dampak yang sangat luar biasa. Doa juga membuat kita terus-menerus berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi atau dialog dengan Tuhan membuat kita mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ya, mereka menyebut kawasan ini SCBD, Sudirman, Citayam, Bojong, Depok. Bagi saya, SCBD adalah sadarlah cobaan bisa datang. Kibarkan panji kemenanganmu.